Hai hai, welcome back to our channel Fantastic 3S. Kali ini kita mau pergi ke satu hotel yang masih baru banget. Letaknya ada di Cibubur, tapi tepatnya di Cimanggis, udah masuk ke Depok, Jawa Barat ya. Ini namanya Trans Hotel Jakarta. Hotel yang terbilang baru ini ternyata baru grand opening tanggal 27 kemarin, jadi masih sangat baru ya. Soft openingnya sih mulainya dari Maret 2026 lalu. Jadi kita lihat yuk dalamnya ada apa. Ini adalah penampakan dari area lobby. Kita lihat ya, ini lobbynya kebetulan bersebelahan dengan Mall Trans Studio Mall ya. Jadi ini lobbynya cukup besar. Nah ini akses untuk ke mallnya ya, tembusnya dari metro. Ini adalah lobby Trans Hotel Jakarta. Di situ adalah resepsionis untuk tempat kita check-in maupun check-out. Lalu di sebelah kanan sepertinya ruang meeting ya. Jadi ini lobbynya besar banget, bernuansa merah dan gold. Jadi memang dia mengusung tema klasik modern. Nah ini adalah area tempat untuk kita menunggu. Jadi ini areanya luas, full karpet. Jadi buat kita yang untuk menerima tamu, kalau ada tamu atau meeting, ini bagus banget sih untuk hotelnya. Sama dengan konsep Trans Hotel Bandung, di sini juga ada smoking room, dilengkapi air purifier, tapi memang di beberapa sudut masih terasa ya asap rokoknya. Ini adalah area sebelah kanan lobby yang nanti akan menuju ke lift untuk ke kamar maupun lantai lainnya. Liftnya terletak di sebelah kanan. Nah ini adalah liftnya untuk kita naik ke atas ke lantai kamar ataupun yang lainnya. Lalu di sini juga ada tempat pembelian wine, lengkap banget ya. Lalu di ujung nanti ada toilet. Di samping toilet nanti ada lift. Ini adalah lift untuk ke area parkir. Sambil tunggu proses check-in, kita mau keliling dulu nih ke lantai 21. Lantai 21 itu adalah Kids Club yang bersebelahan dengan gym, salon, dan juga ada ruangan sauna dan whirlpool ya. Ini adalah Kids Club yang paling ditunggu, paling dicari anak-anak karena memang sudah terkenal ya. Kids Club di sini lengkap dan banyak mainan anak-anak yang pasti disukai gitu. Jadi kita mau lihat nih, ini ada mandi bola, lalu ada mesin arcade yang seperti ini ya, beberapa mesin arcade games dan yang paling ditunggu adalah PS5 dan gak main-main, jumlahnya ada 2 unit ya. Jadi gak bakal rebutan karena semuanya akan kebagian. Permainan PS5 ini dibatasi waktu ya guys, tapi kalau memang kondisinya memungkinkan dan tidak lagi rame, kita bisa lanjut terus. Di sana kan ada staff yang akan mengatur waktunya. Lalu Kids Club ini jam operasionalnya itu adalah jam 8 pagi dan hanya sampai jam 6 sore. Sekarang kita mau lihat area gymnya. Area gym ini terbilang cukup luas. Alat-alatnya juga lumayan lengkap, dari treadmill, dari angkat beban. Terus nanti kita lihat lagi dalam ada apa ya. Standar seperti gym lain, tapi di sini enaknya disediakan beberapa botol-botol minuman ya. Jadi mereka sangat memperhatikan banget. Mereka menyediakan botol minum. Nah ini adalah beberapa alatnya. Nanti kita lanjut ke dalam, ada mesin untuk pilates, lengkap banget di sini. Nah ada gym ball, ada mesin pilates ya.
ada alat pilates. Nah, ini kita akan lanjut ke dalam ke arah toilet. Ke arah toilet ini nanti akan ada yang tadi saya cerita, ada whirlpoolnya, cuman saya nggak sempat nyobain, dan ada ruangan untuk sauna. Ini dia tempat whirlpoolnya bersebelahan dengan tempat sauna ya. Ini dia tempat saunanya. Tapi sayang kita belum sempat cobain. Maybe next time kita mau balik lagi ke sini. Karena serius deh, hotel ini seru banget. Serunya apa? Stay tune terus ya, karena masih banyak info-info menarik yang akan saya bahas di video ini. Selesai dari whirlpool ataupun selesai dari gym, kita juga disediakan kamar untuk bilas ya di sini. Jadi lengkap banget, no worry. Selesai activity, kita bisa lanjut ke kamar bilas ini. Di hotel ini kita bisa proses early check-in. Kita mau lihat ya, dapat gak early check-in, karena sebetulnya check-in itu jam 3, kita request jam 2. Ini mereka masih betah banget main di Kids Club. Sebetulnya kalau check-in pun mereka juga belum mau bergeming ya dari lantai 21 ini. Surganya anak-anak deh pokoknya. Kebetulan waktu kita menginap itu hari Selasa ya, hari Rabu ke hari Kamis, dan kebetulan tidak terlalu rame, padahal ini musim liburan sekolah. Ramenya nanti di weekend biasanya. Selesai dari Kids Club, kayaknya kita nggak langsung balik ke kamar deh, kita mau ke lantai 3. Ini adalah lantai pool ya. Pool di sini yang menarik, ada satu kolam anak, yaitu kolam pasir full dengan pasir asli ya, bukan pasir yang buatan. Dan kolam pasir ini bersebelahan dengan satu perosotan ya. Jadi anak-anak happy benar. Lalu kolam dewasanya ada di sebelah samping kolam anak dengan kedalaman 130 cm. Konsepnya tentu saja infinity pool, jadi kita bisa melihat pemandangan di sekitar Hotel Transjakarta ini. Cuman yang kelihatan sih RS ya di seberangnya, RS Melia. Oke, ini adalah perosotan yang tadi saya bahas. Perosotannya berhenti di kolam anak, jadi jangan khawatir, berhentinya bukan di kolam dewasa. Jadi benar-benar anak-anak dimanjakan di sini, dilengkapi juga dengan alat cetak pasirnya, ember pasirnya, sekop pasirnya. Kita tidak perlu bawa karena sudah ada disediakan dari hotel. Dan ruangan pool ini bersebelahan dengan tempat makan, tempat breakfast ataupun tempat dinner ala carte ya. Kita bisa pesan ala carte juga di sana. Nah, di sini anak-anak betah berjam-jam karena sembari main pasir. Jam operasional pool itu dari jam 6 pagi sampai hanya jam 5 sore. Jadinya tidak semua hotel poolnya sampai malam. Salah satunya sini hanya sampai jam 5 ya guys. Oke, berenangnya udah lama, kita mau bilas, lalu kita nanti akan ke kamar. Sebelum kamar kita mau room tour. Ini adalah part yang paling ditunggu. Kamar yang kita tempati kebetulan berada di lantai 9, tepatnya di kamar 901. Kamarnya tidak terlalu jauh dari lift, dan ini adalah tempat layout dari lorong
menuju ke kamar. Kita mau cari kamar 901. Di manakah itu? Nah, ini dia 901. Kelewatan deh, mau ke ujung-ujung. Oke, kita mau lihat yuk kamarnya. Kali ini kita mau bookingnya kamar premier room tipe paling terendah di hotel ini. Ini adalah penampakan dari ruangannya. Kita mulai dari depan. Ini adalah mirror art yang kita bisa request. Kebetulan mirror art mereka hanya seputar antara wedding ataupun birthday. Tidak bisa tulisan yang lain ya. Oke, kita mulai dari toilet paling depan. Bentuk toiletnya ini memanjang ya. Nah, ini adalah area wastafelnya, lengkap dengan air dingin dan air hangat. Jadi cocok banget nih kalau yang mau pagi-pagi butuh air hangat. Ini adalah amenitisnya, lengkap. Tisu, ada sabun, ada gelas, lalu ini adalah tempat untuk mandinya, ada rain shower sama hand shower. Di sini aku suka deh dengan detailing yang buat naro peralatan mandinya ini di bawah lampu, jadi kelihatan eksklusif banget ya. Ada 3 yang dikasih, ada sabun, sampo, dan conditioner. Oke, lalu ini adalah area kloset. Area klosetnya memang agak terpisah ya dari wastafel dan tempat mandi. Jadi kalau kita butuh sabun ataupun butuh apa gitu, kita harus agak jalan ke depan. Tapi it's okay lah, minor. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat nih isi lemarinya. Lemari nuansa putih. Ada gantungan, ada safe deposit box, terus hair dryer ditaruh di situ. Di bawahnya ada laci-laci untuk tempat penyimpanan barang. Lumayan besar sih untuk wardrobe-nya ya. Lanjut ke arah dalam, ini adalah Smart TV, dilengkapi dengan YouTube, ada video dan Netflix, tapi dengan akun pribadi ya, alias berbayar. Ini kita bisa dapat welcome cake, slice cake, tapi kebetulan karena temanya birthday, kita request untuk birthday. Lalu ini adalah laci atau tempat penyimpanan beberapa peralatan seperti gelas, piring, sendok, berbagai jenis teh. Terus ada apa lagi di bawah? Ada gelas lagi. Gelasnya banyak macam ya, ada yang gelas tinggi juga. Lengkap sih untuk peralatannya ya. Sebelahnya kita lihat ini adalah kulkas. Yang aku suka di kulkas ini, kulkasnya itu beneran bisa dingin ya, bukan hanya cooler. Soalnya bisa bikin es batu, dan ini waktu kita taruh minuman dan memang bisa sejuk dingin gitu, bukannya cuman embun-embun aja. Jadi oke lah untuk kulkasnya. Untuk meja sekilas seperti ada 2 ya, jadi lega untuk tempat penyimpanan. Misalkan kita mau naruh sesuatu di atas meja. Ini adalah detailing lampu. Ini disediakan tempat untuk menulis. Ya bisa lah kerja di situ. Terus ini adalah sofa ya. Sofa berbentuk L dilengkapi dengan kaca bersebelahan dengan view. View-nya dari lantai 9 ini adalah LRT dan ada beberapa kayak lapangan basket dan sebagainya. Lanjut kita mau lihat sekarang ada setelah lihat sofa kita mau lihat untuk ranjang utamanya. Ini ukurannya 160. Di sini diberikan towel art, bentuknya cake karena memang temanya birthday ya. Dilengkapi dengan lukisan dan 2 buah lampu tidur di kanan dan kiri ya. Dengan tema modern klasik mungkin akan sedikit berbeda ya dari beberapa hotel yang pernah kita review, karena di sini nuansanya seperti elegan ya, memadukan warna gelap gitu, seperti hitam itu di sofa, terus juga warna-warna coklat, warna-warna kayu. Pokoknya sekilas beneran seperti modern klasik dan mewah. Selesai room tour, kita masih mau keliling hotel ini nih. Memang kebetulan hotel ini banyak banget spot yang menarik. Kita menuju ke lantai 22, yaitu tempat Sky Bridge, Sky Lounge yang ada juga bersebelahan dengan Sky Bridge-nya. Sky Lounge-nya ini untuk memesan makanan ya. Di sana juga disediakan banyak menu. Ini adalah Sky Bridge-nya dari lantai 22. Yang mau uji nyali untuk bisa berjalan di atas
lantai berbahan kaca dengan view ke bawah setinggi lantai 22. Ayo, siapa yang berani? Tapi ini nice banget view-nya. Harus berani, soalnya di sini wajib banget jadi spot foto. Sedikit tips, kalau mau berani, kita jalannya lihat ke depan, jangan lihat ke bawah. Soalnya kita jadi merasa tuh seperti kayak mau jatuh. Jadi tipsnya jangan lihat ke bawah. Waktu kita datang ke sana, ada yang menggagalkan niat alias gak jadi karena takut. Tapi memang tipsnya jangan lihat ke bawah. Oke, Sky Bridge ini yang seperti tadi saya cerita berbarengan dengan tempat makan ya. Jadi di sini bukannya jam 10 sampai jam 10. Bisa untuk tempat meeting ataupun untuk tempat kongko ya bareng teman-teman. Dan di sini kebetulan smoking area ya. Nanti aku kasih lihat ya menu-menu di Sky Lounge ini. Nah, ini dia hasil foto-fotonya. Bagus banget kan, spot foto favorit dan wajib banget datang ke sini. Kita ambil dari siang, sunset sama malam ya. Dan ini adalah beberapa menu yang bisa dipesan di Sky Lounge. Sky Lounge ini beroperasi seperti yang tadi saya infokan jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tempatnya cozy, ada city view dari lantai 22 dan dilengkapi dengan musik yang mengalun. Pokoknya tempat ini cocok banget buat yang mau meeting ataupun bareng sama teman-temannya ya. Harga-harganya memang standar harga-harga kafe, bahkan lebih murah ya dari beberapa kafe-kafe ataupun hotel-hotel yang lainnya. Lengkap banget beverage, main menu, dessert, semuanya ada di sini. Nah, sekarang kita tiba saatnya mau bahas ruangan breakfast dan makanannya ya. Kita sekarang menuju ke lantai 3. Bersebelahan dengan pool adalah ruang breakfast bentuknya L, memanjang dan belok ke kanan. Kita ambil tempat duduk di bagian samping kolam pasir, ternyata masih banyak ke dalamnya. Kita mulai dari sini, aneka jamu dan jus. Kita belok ke kanan. Di sini juga ada mesin kopi. Lalu kita belok ke kanan. Aneka macam susu, ada sereal, ada pastry, ada bakery. Nanti lanjut ada berbagai jenis bubur, makanan utama, waffle. Teman-teman bisa baca, kebetulan kita sudah buatkan beberapa jenis makanannya ya. Jadi memang di hotel ini, karena hotel bintang 5, jadinya menunya sangat bervariasi, banyak, dan juga enak-enak. Yang tidak kita temukan di hotel-hotel lain, ada di hotel ini. Contohnya dimsum, pizza, sushi, itu jarang kita temukan di hotel-hotel lain. Karena ini hotel bintang 5, jadi makanannya sangat banyak variasinya ya. Dan yang pasti enak-enak. Jam operasional breakfast itu setengah 7 sampai jam 10. Entah kenapa jamnya tidak terlalu lama, mulainya pagi, selesainya juga pagi. Biasanya hotel-hotel yang lain itu selesainya rata-rata masih jam 11 ya. Tapi it's okay, dengan jamnya kita jadi bisa lebih bangun pagi. Overall, selama menginap di hotel ini kita happy banget ya. Makanya detik-detik terakhir sebelum kita check out, kita berubah pikiran nih, kita mau extend. Akhirnya kita extend di jam 10 pagi. Dan kebetulan tempat kita nginep yang lantai 9 itu AC-nya bermasalah. Tapi pelayanan di Trans Hotel Jakarta patut diacungkan jempol. Bahkan sampai malam pun, sampai setengah 1 pagi pun, mereka masih sigap, masih fast respon, masih membantu buat teknisi datang ya untuk fixing AC yang agak bermasalah itu. Jadi juara pokoknya. Makanya kita decide buat extend ya. Dan ternyata hotel ini kids clubnya juara, makanannya enak-enak, dan juga pelayanannya markotop banget deh. Pelayanannya itu benar-benar sesuai dengan bintangnya bintang 5. Makanya kita memutuskan extend di detik-detik terakhir. Oke, sekian dulu review kita kali ini di Trans Hotel Jakarta. Nantikan terus keseruan kita yang lainnya, activity anak-anak yang seru lainnya. Thank you for watching. Bye-bye.